Jumpa lagi sahabat jaga budaya di Jaga Segara Channel. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat selalu. Kompleks Candi Suko berorientasi ke barat dengan susunan halaman terdiri dari 3 teras yang berunda-unda. Candi Suko yang berada di Kabupaten Karanganyar ini memiliki tatanan yang tidak biasanya kita jumpai. Suatu candi biasanya memiliki tatanan yang simetris dan terpusat. Sementara Candi Suko ini memiliki tatanan linear, terbagi atas 3 halaman yang memiliki sumbu imajiner mengarah pada Gunung Lawu. Selain arsitekturnya yang unik, situs Candi Suko ini juga memiliki relief-relief yang apik dengan makna yang sangat mendalam. Ini berhuruf dan berbahasa Jawa kuno. Dia berangkat tahun 1363 Saka. Jadi dari prasasti ini nanti kita bisa tahu latar belakang pendukung budaya situs Candi Suko. Satu wilayah bernama Rajekwesi dengan pemimpin wilayah yang mereka sebut sebagai Romo bernama Ki Hempu ini sampai ketika wilayah itu diserang oleh orang-orang Medang, itu Romo mereka itu hingga meninggal. Jadi dimungkinkan ketika terjadi peperangan di wilayah tersebut, Ki Hempu Romo itu memimpin rakyatnya untuk melawan serangan itu. Kemudian karena luka parah, kemudian Sang Romo ini sampai meninggal dan kemudian Alabuh Geni dibakar ya, dikremasi gitu di sebuah hutan yang bernama Tangbangu. Situs Candi Suko banyak terdapat relief-relief cerita ya. Relief cerita sebagian besar memang itu adalah kisah-kisah ruatan. Kalau dihubungkan dengan prasasti yang kita baca tadi tentang prasasti Rajekwesi yang satu wilayah kemudian diserang dan mereka harus melarikan diri, dimungkinkan hubungannya adalah mereka itu ingin lepas dari duka, lepas dari kisah kelabu, lepas dari penderitaan ketika wilayahnya direbut oleh orang-orang Medang. Kemudian mereka harus kehilangan tanah kelahiran, mereka harus kehilangan keluarga, kehilangan harta benda, dan mereka lari hingga ke wilayah Suko ini. Kemudian mereka harapannya ya ketika mereka bisa lepas dari kisah pilu atau penderitaan atau kesedihan itu, mereka bisa melanjutkan kehidupan dengan lebih baik. Kita bisa mungkin mulai ya, kalau yang di atas itu kisah-kisah Sudamala yang paling atas. Kemudian kalau yang bentuk kalamerga itu potongan kisah Bima Suci. Jadi itu terlihat Bima mendapat pengajaran langsung dari Dewa Ruci. Jadi bahwa Bima ini sebenarnya salah satu Pandawa yang berhati bersih. Dia tidak pernah berpikiran jelek ketika dia ditugaskan untuk menemui kemalangan oleh gurunya. Dia pun akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh gurunya. Jadi kemudian akhirnya Bima ini diberi wejangan oleh Dewa Ruci bahwa Bima ini benar-benar orang yang sudah sakti tiada banding, sehingga Bima kemudian terlahir kembali ke kesucian. Nah ini kalau kita mau perhatikan kalamerga, kala itu kemudian merga ini adalah kijang ya. Ini termasuk motif hias yang langka. Jadi di beberapa tempat
jarang kita temukan. Nah, di sini kita temukan bentuk kalamerga itu seperti itu. Ini kalau secara anatomis tubuh itu ternyata bentuk rahim wanita itu seperti ini. Nah, kemudian kenapa Bima Suci itu digambarkan di dalam rahim itu? Bima dan Dewa Ruci itu ada di rahim wanita. Jadi ketika manusia atau anak itu berada di rahim, mereka itu masih suci. Kemudian ke bawah itu bentuk benar-benar bentuk organ kesuburan atau organ reproduksi wanita ya. Kemudian itu ada pintunya. Nah, ketika bayi itu dilahirkan, ketika sudah keluar dari rahim ibu, disitulah terlihat dua tokoh memperebutkan satu makhluk di tengah itu. Nah, itu mewakili antara kebaikan dan keburukan. Ketika manusia lahir itu sudah ada yang namanya godaan, pilihan untuk menjadi orang baik atau orang buruk. Itu gambaran dari kalamerga yang di dalamnya itu ada kisah Bima Suci. Nah, kalau relief ini cukup unik ya, dia dari ukuran relatif lebih kecil dari yang lain. Kalau relief yang lain ini kan ukurannya besar-besar ya. Nah, kalau yang Swarga Rohana Parwa itu digambarkan hanya dalam bentuk kecil dan dia tersembunyi. Kisah ini menceritakan tentang surga dan neraka. Jadi dia adalah kisah akhir dari Mahabharata. Di sini potongan-potongan kisah Sudomolo ya. Sudomolo itu atau Sudamala kalau kita mengenalnya Sudamala, tapi ternyata warga sekitar menyebutnya Sudomolo. Sudomolo itu adalah julukan bagi Sadewa karena telah melepaskan Dewi Durga dari kutukan Dewa Siwa. Jadi dikisahkan Dewi Durga ini berlaku kurang baik gitu, kemudian dikutuk oleh suaminya atau Dewa Siwa itu menjadi wujud raksasi. Padahal dia semula yang Dewi Uma itu kan cantik banget gitu ya. Kemudian dikutuk menjadi raksasi atau kalau orang Jawa menyebutnya Ranini. Nah, ini akhirnya dia tinggal di alas Gondomayit atau Gondomayu ya. Nah, di situ yang tinggal juga wujudnya hampir sama seperti raksasa-raksasa. Makanya ini gambaran-gambaran penghuni Gondomayit itu. Nah, kemudian setelah 12 tahun masa hukuman itu seharusnya selesai. Makanya Dewi Durga ini sangat tidak sabar untuk mencari Sadewa. Jadi akhirnya dia memaksa Sadewa untuk membebaskan dia dari kutukannya. Tapi karena Sadewa ini merasa tidak punya kemampuan ya, dia tidak memiliki kemampuan untuk meruat itu, ketika dipaksa Dewi Durga dia pun juga berkeras, dia tidak bisa. Akhirnya kan turunlah Dewa Siwa merasuk ke tubuh Sadewa. Kemudian karena ada Dewa Siwa di tubuh Sadewa itu sehingga bisa melakukan ruat kepada Dewi Durga. Dan ketika proses ruatan itu selesai, dia kembali ke dalam wujud Dewi yang sangat cantik, yaitu Dewi Uma. Sahabat Jaga Budaya, arsitektur Candi Sukuh yang berundak ini merupakan pengaruh kebudayaan berkelanjutan dari masa Megalitikum Jawa. Meskipun demikian, Candi Sukuh tetap memegang konsep dunia bawah, dunia tengah, dan dunia atas. Konsep seperti ini dapat dilihat seperti pada relief-reliefnya. Dunia bawah dilambangkan dengan relief Bima Suci, dunia tengah dilambangkan dengan relief Ramayana, Garudia, dan Sudamala. Sedangkan dunia atas dilambangkan dengan relief Swarga Rohana Parwa. Penggambaran ketiga dunia pada relief-relief tersebut
menunjukkan tahapan yang harus dilalui manusia untuk mencapai nirwana. Sahabat Jaga Budaya, melalui relief Bima Suci, Sudamala, Ramayana, dan Swarga Rohana Parwa yang berada di Candi Suko ini, kita memahami bahwa keberadaan manusia tidaklah ada dengan sendirinya, namun dicipta oleh Sang Pencipta. Manusia tidak memiliki daya kekuatan apapun kecuali oleh restu Tuhan. Kekuatan, kekuasaan, kepandaian, kebijaksanaan, keberadaannya merupakan sebuah anugerah sekaligus amanah yang diberikan Tuhan kepada manusia. Manusia harus sadar betul untuk berhubungan, menembah, pasrah sumarah kepada Tuhan Sang Yang Menang.